Laskar Ngarit PMK semakin meluas. Tetap kita bahas pertanyaan dan konsultasi peternak terkait PMK. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara mengobati ambing yang luka pada induk yang menyusui dan cara menghandle anaknya. Yang kedua, kalau sudah sembuh dan mau makan, apakah sapi boleh dimandikan? Yang ketiga, bagaimana cara menangani induk PMK yang tidak keluar susu? Yang keempat, apakah boleh dijemur jam 8 sampai jam 2 siang? Sedangkan yang kelima adalah bagaimana di kala wabah ini, apakah kita harus memanggil dokter untuk melakukan treatment postpartus? Karena dikhawatirkan tenaga medis yang ada adalah agen penularan dari tempat yang terinfeksi PMK menuju tempat kita yang bebas PMK. Akan kita bahas. Itu materi yang hari ini akan kita bahas. Stay tune. Ya, Laskar Ngarit, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Nerissa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak Laskar Ngarit. PMK semakin meluas, pertanyaan yang masuk di kolom komentar semakin banyak. Selalu kita saring pertanyaan yang terbaik yang mewakili berbagai permasalahan yang ada di kandang Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang pertama dari Ramandika DS. Dok, mohon solusi dan sarannya dalam penanganan ketika ambing luka, karena PMK sementara babon masih menyusui. Laskar Ngarit, ketika ada pasien PMK dan dia induk lagi menyusui, maka yang pertama harus dilakukan adalah memisahkan antara induk dan anak. Tujuan memisahkan antara induk dan anak adalah agar anak tidak dirawat dan anak tidak dijilati oleh si induk, sehingga mencegah terjadinya penularan dari induk menuju ke anak. Anak harus dipisah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak wajib tetap mendapatkan air susu induk dengan catatan air susu induk direbus lebih dahulu. Ini merupakan saran yang bisa dilakukan oleh peternak. Jadi susunya tetap diperah ya, dan dimasak lebih dahulu baru diberikan ke si pedet. Yang kedua. Yang ketiga, Laskar Ngarit, untuk mempercepat kesembuhan, maka si induk tetap diobati oleh dokter. Lalu untuk ambing itu caranya adalah dengan rajin membersihkan menggunakan cairan NaCl atau infus dan menggunakan iodium. Ini adalah paling efektif untuk mengobati luka yang ada di ambing atau di puting dari induk yang terinfeksi PMK. Jadi Mas Ramandika DS, ada 3 saran. Induk dipisah dengan anak dan anak mendapatkan air susu yang sudah direbus. Yang kedua, susu terbaik adalah susu induk yang sudah dimasak dan matang. Dan yang ketiga adalah untuk mengobati mengobati ambing dan puting bisa menggunakan cairan NaCl serta bisa menggunakan iodium Laskar Ngarit. Itu yang bisa dengan lakukan. Untuk induk tetap pasrahkan pada dokter pengobatannya dan perawatan setelahnya bisa membuka video saya yang ini terkait hal-hal topikal apa yang perlu dipersiapkan oleh Laskar Ngarit. Oke. Pertanyaan yang kedua, Mas Rianto bertanya, Dok mau nanya, sapi saya terkena PMK sudah 1 minggu, sudah sembuh. Mulutnya tinggal kakinya, apakah boleh dimandikan? Salam dari Madura. Mas Rianto, disarankan sapi yang kakinya masih sakit untuk selalu kering dengan tujuan tidak ada reinfeksi bakteri. Karena kalau kuku ini basah dan di situ ada infeksi atau di situ ada bakteri, maka dikhawatirkan kakinya akan memburuk dan melonyo. Artinya, apakah boleh dimandikan? Saran saya jangan dulu sampai kaki benar-benar sembuh dan kering Laskar Ngarit. Oke.
Pertanyaan yang ketiga, Natasha Azahro. Dok, kalau induk kena PMK, terus air susu tidak keluar bagaimana? Imbalance atau ketidakseimbangan nutrisi pada induk yang menyusui menyebabkan tidak keluar susu. Stres karena rasa sakit mengeluarkan tidak keluar susu. Dan pasti dampak pertama dari PMK pada induk atau sapi perah adalah menurunnya produksi susu sampai tidak terbentuknya produksi susu Laskar Ngarit. Solusinya untuk anak, seperti pertanyaan nomor pertama, tetap dipisah, lalu jenengan mencari air susu sapi yang lain, bisa diberikan dalam sediaan matang untuk mencegah penularan dari induk kepada anak Laskar Ngarit. Pertanyaan yang keempat dari Uli Siswanto. Sapi terkena PMK kalau dijemur jam 8 sampai jam 2, apakah disarankan ya Pak Dokter? Jangan terlalu lama. Sebaiknya jam 7 sampai jam 10 saja. Karena untuk menghasilkan vitamin D dari proses penjemuran tersebut, kita tahu vitamin D digunakan untuk metabolisme kalsium. Dan kita tahu kalsium, magnesium, dan lain-lain digunakan agar sapi tidak ambruk Laskar Ngarit. Oke, pertanyaan yang kelima dari Wong Asor. Pak, dalam kondisi yang saat ini, sapi darah saya mau melahirkan. Perlukah saya mengundang dokter untuk suntik postpartus? Yang kita tahu dokter mungkin bisa menularkan penyakit PMK karena mobilitasnya yang sangat tinggi. Mohon dijawab. Siap, yang pertama boleh tidak disuntikkan ketika memang kasus di lingkungan jenengan terlalu tinggi dan beresiko masuknya siapapun profesinya sebagai agen penular PMK. Itu yang pertama, pencegahan. Yang kedua, ketika jenengan memiliki dokter yang jenengan percaya bahwa dokter tersebut komitmen menjaga penularan PMK, maka jenengan tetap bisa meminta injeksi postpartus dengan catatan komunikasi jenengan dengan dokter tersebut sangat baik dan si dokter bertanggung jawab, berkomitmen sebelum ke jenengan, beliau mandi, ganti baju, dan peralatannya juga berbeda dari yang digunakan di pasien PMK dan dibawa ke kandangnya jenengan. Siap, itu jawaban dari saya untuk Wong Asor. Siap Laskar Ngarit, itu 5 pertanyaan dari kami yang sudah kita bahas. Semoga berkenan. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Jangan lupa, masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Matur nuwun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras, tetap semangat.